Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Pada kesempatan ini kami menghaturkan penjelasan tentang orang yang buta hatinya tetapi tidak buta penglihatannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Banyak manusia, banyak kota, banyak daerah, bahkan banyak negara yang penduduknya benar-benar zalim kepada Allah, kemudian Allah menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Yang demikian itu diceritakan dalam Al-Quranul Karim, yang Al-Quran itu milik umat Islam sedunia, bahkan seluruh alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membubuhkan cerita tersebut atau mencantumkan cerita-cerita tersebut dalam Al-Quran agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dari cerita-cerita tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Namun apa yang terjadi? Banyak manusia yang benar-benar tidak mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut, bahkan malah menganggapnya bagaikan dongeng-dongeng belaka. Mengapa? Karena mereka dibutakan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Sedangkan pelajaran-pelajaran tersebut sebenarnya sangat bermanfaat bagi mereka. Namun karena hatinya buta, meskipun penglihatannya tidak buta, mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Adapun penjelasan selanjutnya sebagaimana berikut ini. Surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Penjelasan ayat 46. Maka tidak pernahkah orang-orang yang mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan di muka bumi agar mereka dapat menyaksikan jejak negeri-negeri yang telah dibinasakan, sehingga mereka bisa berpikir menggunakan akal sehat agar mengambil pelajaran darinya dan mendengar kisah-kisah mereka dengan seksama supaya mengambil peringatan darinya. Karena sesungguhnya
kebutaan yang hakiki bukanlah buta mata, namun kebutaan hakiki yang membinasakan dan menghinakan adalah kebutaan basiroh, ilmu, dan iman, di mana orang yang memiliki kebutaan seperti ini tidak akan mungkin mendapat pelajaran dan peringatan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, banyak manusia mendustakan apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Mereka tidak percaya terhadap akhirat, tidak percaya nanti akan dibangkitkan hidup setelah matinya dari dunia atau meninggalkan dunia menuju akhirat. Namun mereka benar-benar tidak mempercayainya adanya hari pembalasan atau amalnya akan diberi balasan. Amal-amal yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan amal-amal yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Setelah hal-hal yang demikian itu diceritakan kepada orang-orang yang mendustakan agama, mereka benar-benar menganggap itu hanya merupakan dongeng-dongeng nenek moyang, dan mereka benar-benar menolak penjelasan tersebut, sebagaimana penjelasan berikut ini. Orang yang mendustakan Rasul Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Al-Mutaffifin 12 hingga 13. Penjelasan ayat 12. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Maknanya, tidaklah ada yang mendustakan dan mengingkarinya illa kullu mu'tadin athim, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, melampaui batas dalam perbuatan-perbuatannya dan berdosa dalam ucapan-ucapannya. Ada yang mengatakan juga melampaui batas dalam perbuatan-perbuatannya dan berdosa dalam pencahariannya. Maknanya bahwa tempat kembalinya adalah kepada dosa. Kedua makna tersebut saling berdekatan, maka tidak mungkin mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas lagi pendosa, pendosa peraih dosa-dosa yang menghantarkan ke neraka Jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Penjelasan ayat 13. Asatir, yaitu kata jamak dari usturoh, adalah dongeng atau mitos bohongan yang tertulis dalam naskah khusus. Orang-orang musyrik dan kafir tidak membedakan antara Al-Quran dan dongeng atau cerita 1001 malam. Itulah kebodohan dan kesesatan mereka. Qala asatirul awwalin. Mereka menganggap bahwa Al-Quran ini
tidak penting bagi kehidupan manusia, karena tidak ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sungguh kesesatan yang menyelimuti diri mereka, walaupun sebagian dari mereka ada yang percaya dengan Al-Quran, akan tetapi mereka mengartikan dan memahami kandungan sesuka mereka, dan tidak menempatkannya pada arti atau makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan tentang isi kandungan Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Jika mendapati ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kesenangan dan hawa nafsu mereka, maka mereka lebih mendahului hawa nafsu dalam mengartikan ayat-ayat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hati mereka benar-benar tidak mempan diberi nasihat oleh Al-Quran. Hati mereka sudah keras menolak apa yang diceritakan dalam Al-Quran, apa yang diberikan oleh Al-Quran berupa nasihat-nasihat, karena hatinya benar-benar telah buta dan dibutakan oleh keinginan hawa nafsunya. Mereka benar-benar dikendalikan oleh hawa nafsu dan tidak bisa menerima hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar selalu mengingatkan, selalu mengajaknya bahwa nafsu itu benar-benar mengajak kepada keburukan atau maksiat. Inan nafsa la'amarotum bisu. Akan tetapi mereka benar-benar tidak bisa menerima. Adapun penjelasan selanjutnya adalah seperti berikut. Di antara penyebab hati menjadi buta: 1. Meremehkan dosa-dosa kecil. Kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. 2. Banyak tertawa, wala tukthir dhahik fa inna kathrata dhahiki tumitul qalb. Janganlah banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Terlalu banyak bicara yang tidak manfaat. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Tidaklah akan lurus iman seseorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya atau ucapannya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Memiliki teman buruk. Ya wailata laitani attakhid fulanan kholilan laqad adallani 'anil dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Al-Furqan 28 hingga 29 dan lain sebagainya.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dan dibekali sesuatu atau sifat yang serba berpasangan. Ada kalanya sifat itu sifat yang baik dan ada kalanya sifat itu sifat yang buruk, termasuk keinginan-keinginan yang terlintas dalam hati dan pikirannya. Apabila ia ingin melakukan yang baik, maka Allah mengizinkan, dan apabila ingin melakukan yang buruk, Allah juga menginginkan. Terserah manusianya mau melakukan yang mana. Semuanya oleh Allah diberi potensi untuk melakukan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Seandainya hamba itu ingin melakukan sesuatu yang baik agar mampu menjadikan dirinya juga baik, maka Allah mengizinkannya. Sebaliknya, jika menginginkan menjadikan dirinya untuk menjadi orang yang buruk, Allah juga menginginkannya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Agar hati menjadi tidak buta, lakukanlah seperti berikut. 1. Tidak malas melakukan kebaikan. Rasulullah SAW mengajari doa agar tidak malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Seringlah berziarah kubur dengan niat yang benar. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fasuruha fa innahu yarikul qalb wa yatma'ul ain wa tudzakkirul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Hakim. 3. Pandai bersyukur. Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudriku hajatak irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min tu'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkan hati dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabarani. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi bimbingan kepada akal dan hati kita, sehingga hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat, yang selalu dengan mudah menerima nasihat-nasihat Al-Quran, nasihat-nasihat yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.